haleluya. Katakan kita diberkati Tuhan. Sama-sama berseru buat Tuhan. Firman Tuhan telah bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntut setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku tak terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sambutanmu harus berlawan. Ku tak terbang dalam-Mu Tuhan. Firman Tuhan Terima bagi bagiku, janji Tuhan, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntut setiap hari. Ku menantikanmu demi keunggulan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu baru menopang. Ku akan dalam-Mu Tuhan. Dan firman-Mu yang khas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bapak Ibu siap terbang bersama dengan Tuhan, amin. Coba kita merentangkan tangan kita. Kita boleh bergeser ke kanan dan ke kiri. Kita merentangkan tangan kita buat Tuhan, amin. Sama-sama katakan, ku Bukan kan terbang tinggi di awan, haleluya, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tahu menopang. Ku tak aman di dalam-Mu Tuhan. sekali lagi. Ku tak terbang tinggi di awan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu yang menopang. Ku tak aman di dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan dalam kemuliaan. Kau menopang. Ku akan naik dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu Tuhan. Ku akan naik dalam-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, di hari sore ini hamba-Mu diizinkan untuk membawa firman Tuhan. Semua yang mendengarkan diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Tema khotbah saya pada hari ini adalah Thanksgiving, yang dimana tadi pagi pada saat saya di ibadah raya di sebuah gereja GPDI yang letaknya itu di Kelapa Gading, Roh Kudus tidak mengizinkan saya untuk membawakan firman ini, malah dalam waktu pas detik-detik saya mau naik mimbar, tapi Roh Kudus suruh rubah. Saya adalah hamba Tuhan yang nurut dan taat, mau nggak mau saya langsung rubah, ya kan, dalam sekejap saya bisa membawa firman itu. Ya, dan tentunya kalau Roh Kudus yang sudah perintahkan kepada saya dan saya ikuti, tentunya saya dipimpin oleh Roh, dan pasti apa yang disampaikan itu luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Thanksgiving celebrate ya. Biasa ya, Thanksgiving itu dilakukan oleh negara-negara barat ya. Yang paling banyak itu orang-orang barat di Amerika ya, mereka merayakan Thanksgiving celebrate. Di Indonesia khususnya di dalam negeri, yaitu Thanksgiving itu sebagai ucapan syukur ya. Di negara barat, acara Thanksgiving tersebut biasanya ada sesuatu yang mereka merasa diberkati. Ya, sebuah bentuk, sebuah kebahagiaan dan ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Mereka mengundang ya saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya, dan rekan-rekan kerjanya, dan siapa aja datang untuk menghadiri acara Thanksgiving ya, mau di rumahnya, mau di restoran, mau di mana, biasa boleh seperti itu ya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Perhatikan, di dalam proses kehidupan orang tersebut mengalami proses yang lama dan sangat panjang dan tidak mudah loh ya, proses itu loh ya, dilewatinya loh ya. Artinya ada harga yang mereka harus bayar ya secara kerohanian, dan mereka meraih kesuksesan di bidang usaha yang tidak umum ya, seperti biasanya, seperti itu ya. Maka mereka adakan ucapan syukur ya. Haleluya, puji Tuhan. Ada ucapan syukur ya untuk bayi yang baru lahir ya, usia 1 bulan ya. Ucapan syukur 1 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan 12 bulan genap ya. Maka diacarakan ulang tahun anaknya itu di usia yang pertama. Happy birthday namanya ya. Perhatikan, baik anak yang dilahirkan secara normal atau anak yang dilahirkan dengan penuh perjuangan ya. Bahkan ada orang menanti-nantikan yang sudah lama sekali tidak mempunyai anak, dan tiba-tiba Tuhan bikin mujizat, dia mendapatkan anak ya. Tentunya mereka merasa terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, maka mereka akan adakan ucapan syukur ya. Haleluya, puji Tuhan, amin ya. Perhatikan, semua proses itu bayar harga loh ya, tidak ada yang gratis ya. Ada juga Thanksgiving itu dirayakan ya pada HUT pernikahan ya. Setiap tanggal pernikahan di setiap tahunnya itu ada acara ya, acara ulang tahun pernikahan suami istri itu akan seperti kayak orang pengantin lah ya. Maka diundanglah kerabat saudaranya dan teman-temannya untuk merayakan ya, bahwa usia pernikahan mereka setahun demi setahun gitu ya. Ada juga HUT tentang kelahiran baru, di mana Anda bertobat, terima Tuhan, Anda dibaptis ya. Ada juga orang yang merayakan ya ucapan syukur ya di setiap tahunnya ya, tentang kelahiran baru ya. Bahkan keluarga yang sudah lama yang tetap utuh ya, sampai di hari tuanya ya, mereka merayakan pernikahan 25 tahun yang kita tahu adalah kawin perak. Pernikahan 50 tahun yaitu kawin emas. Pernikahan 75 tahun adalah kawin diamond atau kawin berlian ya. Ya. Bayangkan jarang sekali orang bisa tembus sampai 75 tahun ya, orang itu masih hidup dan mereka merayakan Thanksgiving ya bersama istrinya ya. Tentunya kalau sudah 75 tahun, tentunya orangnya sudah tua renta, mungkin sudah mencapai 90-an ya. Dan perhatikan proses perjalanan hidup keluarga tersebut ya, kehidupannya ya, dari miskin ya menjadi kaya raya ya,
bahkan suka maupun duka, istri dan suaminya itu tetap setia. Dia tidak pernah cerai, tidak pernah saling meninggalkan, dan tidak ini ya. Mereka mengalami proses yang tentunya sangat tidak mudah. Badai gelombang datang silih berganti di dalam kehidupannya ya, sebagai bentuk ucapan syukur maka dirayakan ya tentang perkawinan perak, perkawinan emas dan perkawinan diamond tersebut ya. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita buka 1 Tawarin 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Dalam situasi kondisi apapun, keadaanmu dan kondisimu, engkau sadar ya. Jika engkau sudah sadar, engkau pasti akan mengucap syukur kepada Tuhan ya. Ucapan syukur, setelah itu pasti engkau akan adakan sebuah pesta ucapan syukur ya. Tentunya kalau di negara barat itu pada umumnya acara Thanksgiving itu ya, mereka berdatangan gak tangan kosong loh. Mereka berdatangan ya kan, mereka juga memberikan ada barang sesuatu ya untuk kenang-kenangan dari mereka, dari teman saudara atau kerabat atau teman usahanya ya. Tapi di Indonesia ini ya sangat jarang sekali orang melakukan itu. Kebanyakan ada acara syukuran, datang aja, makan aja, doa aja, bisa pulang ya. Budayanya itu sangat berbeda sekali. Haleluya, puji Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, setia dengan perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan dengan perkara lebih besar. Amin. Bukankah di balik ucapan syukur ada berkat Tuhan Yesus bagi orang yang mengasihi Dia? Amin. Perhatikan sikap yang salah. Jika engkau mendapat berkat sedikit, engkau mengeluh ya, kok cuma dapat sedikit, engkau mengeluh kok cuma dapat segitu aja gitu kan. Ya, ini sikap yang salah. Bukankah Tuhan berkata, setialah dengan perkara kecil. Engkau mendapat sedikit, ya kan, engkau mengucap syukur. Tuhan melihat hatimu, ya. Tuhan tidak lihat duitnya, tapi Tuhan lihat hatimu. Kalau engkau dikasih sedikit, engkau mengucap syukur, dan engkau pasti akan ditambahkan lebih besar lagi dan dipercayakan jauh lebih besar lagi, ya. Jika engkau yang kecil aja engkau sudah bersungut-sungut, bagaimana engkau bisa mendapatkan lebih besar? Haleluya. Ya, artinya ya kacang lupa kulitnya ya. Udah dikasih ada syukur ya, ini malah ngoceh begini dan begitu. Bagaimana hidupnya mau diberkati? Dan engkau tidak ada ucapan apapun lagi kepada Tuhan. Bukan itu tanda engkau tidak mensyukuri ya semua yang diberikan Tuhan kepadamu ya. Sadar tidak sadar ya. Jika Anda mendengarkan sadar, bertobatlah ya, kembalilah ke jalan benar ya. Berapapun yang Anda terima, ucapkan syukur ya. Di balik ucapan syukur, Tuhan telah menyediakan berkat yang jauh lebih besar dari yang kau terima pertama ini, karena engkau adalah hambaku yang setia. Amin. Sebelum tidur engkau berdoa, engkau tidur tanpa engkau sadari. Bukankah firman Tuhan berkata ya, Tuhan Yesus mengirim para malaikatnya bahkan berkemah di sekeliling anak-anak Tuhan. Bahkan engkau sadar tidak sadar bahwa oksigen O2 yang dimana udara itu baik, bahkan yang terbaik engkau diberikan Tuhan kepadamu. Semua itu tanda Tuhan Yesus mengasihi anak-anaknya. Bahkan sadarkah engkau bahwa engkau sudah menjadi anak-anak kesayangannya? Bahkan oksigen tersebut juga diberikan kepada semua orang, walaupun mereka tidak mengenal Tuhan. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang tidak menerima Tuhan ya, dan menolak Tuhan, tapi Tuhan tetap berikan ya oksigen tersebut ya, karena Tuhan itu adalah kasih ya. Ya, kitab suci Injil setebal itu isinya cuma 2. Jauhi larangannya, ikuti semua perintahnya dan jalankan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita buka Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin.
Di dalam ucapan syukur senantiasa engkau membawa korban syukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Bukankah kau membawa korban syukur itu sebagai tanda ucapan syukur? Ya, korban yang kau berikan kepada Tuhan itu ya bukan korban bakaran, tapi engkau memberikan sebuah tanda terima kasih kepada hamba Tuhan yang tentunya isinya Tuhan. Engkau minta didoakan persembahanmu itu agar tetap diberkati, agar karena engkau telah melakukan seperti Abraham lakukan, dan janji Tuhan kepada Abraham tentunya diberikan juga kepadamu. Amin. Bukankah korban ucapan syukur itu ada barang sesuatu engkau harus mempersembahkan kepada Tuhan dalam bentuk materi, yaitu uang yang engkau dapatkan dari hasil pekerjaan dan jerih payahmu. Engkau diberkati, maka sudah tentu engkau akan memberikan barang sesuatu dalam bentuk uang. Amin. Sebuah keberhasilan tentunya semuanya tidak ada yang gratis. Engkau harus bekerja dan berusaha. Betul apa betul? Ya. Dan sudah tentu setelah engkau meraih kesuksesan, engkau akan bernyanyi, bersukacita dan menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus, agar persembahanmu itu berkenan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita buka Tesalonika 5 ayat 16 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam kehidupan di dalam Kristus yang hidup bagimu. Bersukacitalah senantiasa walaupun engkau dalam situasi yang tidak memungkinkan, bahkan engkau merasakan situasi dalam keadaan keterpurukan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Maka engkau akan tidak akan mengeluh, bahkan engkau tidak akan mengeluh, bahkan engkau tidak akan engkau akan sabar menanti jika sudah waktunya. Tuhan sudah tentu yang terbaik untuk anak-anaknya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Berdoalah, tetaplah semangat, percaya di setiap doa-doamu Tuhan Yesus selalu mendengarkan apa yang engkau mau, apa yang engkau alami, bahkan engkau sedang jalani. Semua itu bukankah ada harga yang harus dibayar? Rintangan demi rintangan, bahkan hambatan demi hambatan, engkau bisa melewatinya bersama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, senantiasalah engkau mengucap syukur kepadamu, kepada Tuhan. Ia adalah yang itu adalah yang dikehendaki Tuhan Yesus dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Maka engkau akan melihat perbuatan demi perbuatan aneh bin ajaib itu berdatangan di dalam kehidupanmu. Bahkan tidak pernah terlintas di pikiranmu, tidak pernah engkau dengar, bahkan tidak pernah timbul di dalam hatimu. Tuhan Yesus menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Bukan engkau adalah anak kesayangannya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapa di sorga yang jahat tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di sorga, engkau sudah menjadi anak-anak kesayangannya. Tuhan Yesus akan berikan yang terbaik, bahkan yang terbaik melampaui akal pikiran dan akal budimu. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan sadar tidak sadar engkau, bahkan jika engkau sadar, engkau sadari, bertobatlah. Itu semua tidak ada yang gratis. Bahkan pertobatan kita pun tidak ada yang gratis. Ada harga yang harus engkau bayar dalam mengikuti Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan engkau tidak sedikit jika engkau ingin barang sesuatu, bahkan ada yang sampai engkau harus
sampai engkau harus bayar harga dan memikul salib. Amin. Dalam dari yang terkecil mengenai pelayanan engkau melayani Tuhan dan kalianmu di bidang multimedia, ya, itu juga termasuk melayani Tuhan. Engkau melayani Tuhan dengan menggunakan musik, drum, keyboard maupun gitar elektrik, bass dan melodi, ya. Itu juga melayani Tuhan, ya. Engkau melayani Tuhan sebagai pengerja ya, buat jemaat-jemaat Tuhan, itu pun sudah melayani Tuhan, ya. Bahkan engkau melayani Tuhan dan mendoakan orang yang sedang sakit, bahkan orang-orang yang sedang sakit itu, karena orang sakit itu butuh sekali pertolongan doa-doamu, ya. Itu pun sudah melayani Tuhan. Bahkan engkau yang ingin menjadi hamba Tuhan atau pastor, ya, engkau harus belajar dan sekolah Alkitab. Amin. Sadar tidak sadar semua itu butuh proses dan ada waktu dan waktu yang engkau harus luangkan, ya. Firman Tuhan berkata, "Akulah jalan, akulah kehidupan, akulah kebenaran." Ya. Akulah kebenaran, akulah kehidupan, ya. Amin. Terbalik tadi saya ngomong. Akulah jalan. Jalannya Tuhan itu adalah jalan khusus, bukan jalan sembarangan, ya. Jalan bukan sembarangan untuk semua orang. Amin. Ya. Firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil akan tetapi hanya sedikit yang terpilih. Artinya, engkau yang mendengar firman Tuhan tentang Injil keselamatan, bukankah banyak sekali orang yang mendengarkan? Orang yang bahkan gak sedikit orang yang mau menerima, ya, bahkan tidak sedikit orang tersebut menolak Tuhan Yesus, ya. Artinya jalan itu bukan jalan umum, ya, hanya jalan-jalan yang anak-anak pilihan Tuhan dan berhak mereka masuk kerajaan surga. Karena hanya di dalam Tuhan, hanya jalan itu bisa engkau menuju kepada Bapa di surga. Amin. Haleluya. Jalan tersebut hanya berlaku untuk anak-anak, untuk orang-orang pilihan Tuhan. Anak-anak kesayangannya yang boleh melalui jalan tersebut. Haleluya, puji Tuhan, amin. Dalam firman Tuhan itu adalah kebenaran. Di luar firman Tuhan itu semua tidak ada yang benar. Karena tidak ada yang kekal, semuanya semu, ya. Yang kau lihat cepat lambat itu semua akan berlalu. Bukankah firman Tuhan berkata, firmanku adalah kebenaran. Firmanku kekal dari dahulu kemarin dan sampai selama-lamanya, amin. Banyak jalan menuju Roma. Kalau kita mau ke Roma, bertanya kepada orang yang tidak ke Roma, tidak pernah ke Roma, sama aja Anda mau menyeberang, ya minta dituntun sama orang buta, ya. Maka kalau engkau nyasar, jangan salahkan Tuhan. Amin. Engkau harus bergaul, berkomunitas, dan berkolaborasi, ya, dengan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang rohaninya lebih tinggi, isinya itu Roh Kudus, ya. Engkau jangan putus kontak dengan dia. Tetap engkau berhubungan terus, ya. Karena setiap orang tersebut akan bercerita dan akan berbicara terus tentang firman Tuhan. Biar di dalammu itu adalah firman dan engkau secara tidak langsung engkau sudah diimpartasikan dan engkau sudah ditransfer spiritnya, maka engkau tanpa engkau sadari engkau juga akan menjadi pelaku firman seperti hamba Tuhan itu. Biasanya acara Natalan, ya, saya itu diundang, ya, para pengusaha terkenal. Banyak sekali pengusaha terkenal. Tentunya pengusaha-pengusaha bukan orang-orang sembarangan, pengusaha-pengusaha papan atas. Dan saya bertanya, kebetulan saya setiap gala dinner di acara Natal, ya, para pengusaha dan pengalah konglomerat, saya itu selalu satu meja dengan Bapak James Riyadi. Dia adalah salah satu ya pemegang perusahaan Lipo Group, ya. Saya bertanya kepada para James Riyadi, Bapak adalah seorang pengusaha yang sukses yang terkenal, bagaimana bisa menjadi seperti Bapak? Jawab dari Pak James Riyadi, dunia ini memegang hukum sebab akibat, ya.
Jika engkau ingin dapat uang banyak, bekerjalah dengan keras, tetap fokus, dan tentunya engkau akan mendapat hasil yang banyak. Begitulah yang disampaikan kepada saya. Nah, saya cerna, saya belajar ya dari orang-orang yang hebat ya. Makanya kalau kerja itu rajin dan harus fokus. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, jangan merasa oh ini capek begitu. Jangan kau malas. Kita buka Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari hasil penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap ya dengan air dan buah anggurnya. Amin. Hukum ini, hukum sebab akibat ini berlaku untuk semua anak-anak Tuhan, termasuk juga para hamba Tuhan. Amin. Firman Tuhan ya berkata, Tuhan yang rela yang kaya datang dari kerajaan sorga menjadi miskin, agar kita anak-anak kesayangannya bisa menjadi kaya raya hidupnya, ya berkelimpahan, ya dan berkelimpahan sudah tentu firman Tuhan itu digenapi. Ya, jadikanlah bumi ini seperti di sorga itu ada di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, dan kesehari-harianmu. Karena di dalammu itu ada roh Tuhan. Dia pemimpinmu, akan membimbingmu dan menjagaimu. Ya, bahkan roh Tuhan itu, roh kudus itu, diutus Bapa. Dia menemanimu, menghiburmu, dan menemanimu dan tidak pernah berhenti bekerja sampai di kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Bagaimana kalau kita mau memuliakan Tuhan? Ya, firman Tuhan berkata lebih baik memberi daripada menerima. Ya, artinya ya engkau memuliakan Tuhan ya, engkau dengan hartamu ya, karena engkau bekerja, karena engkau seorang pengusaha, engkau diberkati ya, maka sudah tentu engkau diberkati berlimpah-limpah. Sebagai ucapan syukur kau akan banyak berbagi dan memberi bantuan kepada orang-orang yang miskin. Maka tak heran ya, engkau semakin naik, tidak semakin turun, engkau tidak akan semakin berkurang, bahkan semakin bertambah. Ya, karena artinya engkau banyak memberi usaha karena usahamu diberkati. Ya, amin. Apa yang diperintahkan Tuhan semua katakan engkau jalankan, maka terjadilah sorga di bumi ini, di dalam kehidupan rumah tanggamu dan keseharianmu. Amin. Tuhan Yesus yang kaya raya rela menjadi miskin supaya anak-anak kesayangannya bisa menjadi kaya. Sudah tentu anak-anak Tuhan tidak akan meminta belas kasihan, minta sumbangan ini, minta sumbangan itu. Kalau masih ada anak Tuhan yang melakukan hal tersebut, apakah itu sudah benar? Apakah itu dia sadari kalau dia anak Tuhan? Apakah dia itu hanya pura-pura menjadi hamba Tuhan, menyanana Tuhan ya, sehingga mereka melakukan itu? Tuhan tidak pernah mengajarkan kita minta-minta menjadi pengemis. Bukankah Tuhan mengutus Roh Kudus itu menemanimu dan menghiburmu? Bukankah Roh Kudus masih tetap bekerja sampai sekarang? Bahkan Roh Kudus berjanji ya menemanimu sampai di kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Engkau yang sudah terlalu lama menganggur, bahwa engkau sudah lama merasa apa yang engkau sudah dari dulu engkau merasa sudah benar, begitu engkau mendengar sabda kebenaran firman Tuhan ini ternyata ada yang salah dalam hidupmu. Apakah Anda tergolong orang yang malas, tidak mau bekerja? Maka tak heran engkau tidak diberkati Tuhan. Amin. Bertobatlah kembali ke jalan benar agar engkau dapat ya kehidupan yang sampai selama-lamanya itu. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Berkolaborasilah dengan anak-anak Tuhan. Tentunya anak-anak Tuhan yang isinya Roh Kudus ya, yang berpengalaman dalam bidang usaha ini dan usaha itu. Bertanyalah kepada dia ya, kalau dia bersedia membimbingmu, mengajarimu, dia akan mengajarimu dengan benar ya, supaya engkau menjadi diberkati. Tentunya seperti itu. Saya banyak mengajari orang loh. Dan semua yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini ya, jika Anda ingin dibimbing oleh saya dan Anda ingin dari nol, saya akan bimbing Anda sampai Anda diberkati sampai kaya raya
ya. Saya tidak minta apa-apa darimu, ya, karena Tuhan memberkati saya. Dan saya sudah bicara sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mencari uang dari pelayanan, dari hasil pelayanan, ya. Aku maunya diberkati, ya, dari usahaku, karena aku mau menjadi pelaku firman. Lebih baik banyak memberi daripada menerima. Amin. Maka setia aja. Kalau memang engkau terpaksa harus bekerja dulu, ya tidak masalah. Engkau bertindaklah dengan iman, maka engkau melihat tangan Tuhan yang aneh bin ajaib itu akan membawamu semakin hari semakin meningkat. Amin. Firman Tuhan berkata, engkau dijadikan kepala bukannya ekor. Setia aja, tetap setia, bersyukurlah. Kecil atau besar yang kau dapatkan, ya syukurilah. Lihat, sudah tiba waktunya Tuhan akan mempromosikan, ya, anak-anaknya. Bahkan engkau akan dijadikan seorang pengusaha atau seorang pemimpin dalam perusahaan, atau engkau menjadi bos, ya. Bahkan engkau menjadi bos yang luar biasa karena engkau menjadi pelaku firman yang benar. Amin. Karena engkau diberkati, karena engkau menjadi pelaku firman, maka tak heran firman berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jika engkau tidak bekerja, engkau pengangguran, engkau tidak mau berusaha, bagaimana engkau memuliakan Tuhan dengan hartamu? Memuliakan Tuhan dengan hartamu, engkau memberi sumbangan, ya, kepada gereja, ya. Apa yang dikata Tuhan, ya, engkau memberikan buah sulung pertama. Kedua, engkau mengalihkan persepuluhan, engkau memberikan persembahan khusus dengan taat, ya. Lihat, di setiap taburan benihmu, perhatikan kata-kata firman Tuhan itu, selalu engkau diberkati berlimpah-limpah sampai meluap-luap, ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah salah. Kita sering salah, perkataan kita tidak kekal, tapi perkataan Tuhan itu, firman itu kekal, ya. Selama bumi ini masih ada, ya, engkau sudah diajarkan bagaimana caranya mau diberkati, engkau harus menabur. Ikuti pola caranya Tuhan katakan, ya, maka kamu akan melihat tangan Tuhan aneh bin ajaib itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Kita buka Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, ya. Alangkah indahnya jika gereja Tuhan, ya, diawali dengan sebuah pertobatan yang mendengar firman Tuhan ini, ya. Taburan kolekte, persembahan, persepuluhan, ini dan itu, ya, dari jemaat Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, ya. Haleluya, ya, haleluya. Engkau sudah pasti, engkau diberkati. Engkau diberkati dalam bidang usahamu. Tentu aja kau akan bercerita bahwa engkau diberkati, engkau akan menjadi saksi Tuhan. Mulai dari sekitarmu, sekelilingmu, ya, bahkan satu kotamu. Engkau akan menjadi saksi Tuhan dari kota pertama, kota kedua, kota seterusnya, dan kota seterusnya, ya. Bahkan sampai di seluruh Indonesia, ya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, ya. Besar kecil yang kau dapatkan, ucap syukurlah, ya. Janganlah mudah menyerah, janganlah mudah berputus asa, ya. Percayalah, jika engkau menjadi pelaku firman, engkau menjadi saksi, ya, engkau ceritakan dia dari kota ke kota sampai ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, amin. Nama Tuhan Yesus sudah pasti dipermuliakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita,
sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Amin, amin, amin. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahan-Nya. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, Amin, amin, amin. semuanya karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
bagiku. Engkau baik, Amin, amin, amin. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Oh, dialara bodialara bodialara barangkala bala bala bodialara bala bodialara bayara boyalara bodialara bodialara bara bayara bala bodialara barata. Oh, dialara bala bala bayara bala bayara bara bayara bala bara bara bara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Semua yang mendengarkan mengerti apa yang Tuhan mau. Jadilah pelaku firman yang benar. Ikuti semua apa yang dikatakan Tuhan. Maka engkau akan melihat perbuatan Tuhan aneh bin ajaib itu terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya, puji Tuhan. Amin.